Shalom, shalom, soteria, soteria. Berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan khusus Healing and Deliverance Ministry, HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, berapa Rabu saya sudah menyampaikan ya, sebelum Tuhan naik ke surga, besok ya, besok Kamis tanggal 29, diperingati kenaikan Tuhan. Sudah terjadi loh saudara, itu cuma diperingati, cuma kan ada maksudnya. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan sebelum naik ke surga, ya, dalam tengah-tengah pelayanannya maupun setelah Tuhan Yesus kebangkitannya, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus sudah berpesan, ya, berfirman, berbicara, melakukan karya-karyanya, ya, luar biasa. Dan ini juga saudara-saudara, saya mau menyampaikan, ya, saya mohon Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada saya dalam menyampaikan ini, supaya tidak salah, saudara. Ya, supaya tidak salah. Ya, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan, meluruskan terusnya, saudara. Mari, saudara-saudara, ya, kita melihat perkembangan, ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam dunia ini. Ya. Firman Tuhan jauh-jauh sudah menyampaikan bahwa pengetahuan manusia ini semakin bertambah, saudara. Itu sudah tercatat di Alkitab dan terjadi, saudara. Ya, luar biasa. Pokoknya saya katakan luar biasa. Ya, ada yang sekarang namanya, ya, AI. Ini bagi orang-orang seusia saya, puji Tuhan, mereka yang pandai-pandai, pintar-pintar itu juga kurang mengerti ini, saudara. Termasuk saya juga kurang mengerti, tapi saya mau nikmat Tuhan, pewahyuan Roh Kudus untuk menyampaikan ini, saudara. Ya, yang namanya AI. Tapi sebelumnya, saudara, saya mau beri tema, ya, khotbah saya pada Rabu ini, yaitu mengenai supernatural dan AI. Itu ada artinya kan, saudara. Apa ini AI, saudara? Ya, AI ini kecerdasan buatan, yang buat ya manusia, tapi lewat mesin, saudara. Luar biasa. Saya sedikit-sedikit tahu, ya, orang-orang membuat AI ini loh. Wah, itu ya kita hati-hati, saudara. Makanya itu pengetahuan itu baik lah ya, semua ya. Tapi kalau dipakai untuk masuk di dalam kejahatan itu kan bahaya. Karena firman-Nya juga mengatakan loh, seluruh dunia ini sudah di bawah pengaruh kuasa si jahat. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, apa sajalah bisa. Apa yang masuk? Iblis masuk di sana. Itulah ya. Apa ini ya tadi? Kecerdasan buatan manusia. Lewat mesin. Wah, apa saja. Nah, di tengah-tengah itu saya pernah membaca, saudara. Ada yang bilang begini, saudara. 10 tahun kemudian, ya, dia ngomong 10 tahun kemudian, apakah guru-guru dan dokter ini masih dibutuhkan dengan adanya AI ini? Tapi kalau kita melihat zaman sekarang ini ya, pengetahuan yang sekarang ini, wah, hati-hati, saudara. Kalau sudah seperti itu, lalu bagaimana nanti dengan pengkhotbah, ya, pengajar teologi ya? Masih dibutuhkan tidak seperti itu? Apakah mereka semua menggunakan AI yang lebih bagus, lebih canggih, katanya kan seperti itu. Nah, saudara, hati-hati, saudara-saudara, kita menyikapi ini, dan tentu kita tidak bisa, wah, itu tidak mungkin begitu ya. Jangan enak-enakan loh, saudara. Saya cuma bilang, iblis sudah bekerja dengan giatnya lewat segala macam hal. Iblis itu
bisa menggunakan macam-macam, dan dia punya kekuatan masih loh. Yang sudah tidak punya, yang sudah diperadali kan masalah maut, sangat mautnya. Tapi lain-lainnya kan masih ada, ayatnya kan ada tercatat, saudara. Hati-hati ini, saudara. Kita tidak boleh mensikapi ini secara firman Tuhan itu iya dan kekal. Amin itu. Saya percaya, justru saya mau menyampaikan itu juga nanti, saudara. Ya, tetapi kan tidak bisa begitu aja dalam berkhotbah, dalam mengajar. Coba. Ya, kita kan jangan bilang a priori apatis dan lain-lain. Kita harus berjaga-jaga. Bagaimana, saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan ya untuk mengantisipasi semua, tapi terus-menerus, karena iblis itu bekerja 24 jam, giat, semakin giat. Habis kita kalau tenang-tenang saja. Kita lihat ini, saya mau lanjutkan, saudara-saudara, mengenai di dalam Injil Yohanes. Tempo hari saya kan sudah menyampaikan mengenai janji Yesus kepada orang beriman, yaitu mengenai rumah Bapa dan seorang penolong yang lain. Itu sudah saya bacakan. Nah, itu saya baca terus dalam Injil Yohanes pasal 14 ini, saya teruskan mulai ayat 25, saudara. Ya, ayat 25 dan 26. Ini loh, saudara, saya mengatakan ada tema saya adalah supernatural, dan ya tadi sudah saya sampaikan ya, cerdasan itu buatan manusia itu. Wah, itu canggih betul lah pokoknya ya. Tapi ini saya ngomong supernaturalnya, saudara. Ya, makanya saya katakan, apakah ini tidak kita mulai yang namanya pelayanan supernatural untuk mengatasi yang namanya yang sekarang sedang berkembang AI. Ya, kita harus lebih bukan sekedar sedikit, jauh melampaui itu, saudara. Kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26 demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ya, sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu selama Tuhan masih ada dalam dunia. Tuhan sudah menyampaikan ini. Ini semua sudah terjadi loh, saudara. Sudah terjadi, tapi saya mau ingatkan kepada saudara, ini loh yang namanya pelayanan supernatural. Tetapi penghibur ya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini ya roh kebenaran, roh penghibur. Itu sudah ada ya. Judulnya di sana juga Yesus menjanjikan penghibur ya. Di ayat mulai ayat 15 itu, Yohanes 14 ayat 15 itu kan judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Nah, penghibur itu namanya Roh Kudus, yaitu roh kebenaran juga. Seorang penolong yang lain itu ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam nama siapa? Nama Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus hadir. Ini dia. Dialah siapa? Roh Kudus, seorang penolong itu loh, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pelayanan supranatural saya mau akan berikan 3 hal, saudara. Yang pertama saya mau baca dulu ini ya. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman-Nya Yesus yang sudah disampaikan. Roh Kudus mengingatkan. Kekal ini. Langit dan bumi lenyap, tapi firman-Nya tinggal tetap kekal selama-lamanya. Ini yang harus diingat untuk saya dan saudara, bukan saja diingat, tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pegang terus ini. Meskipun ada pengetahuan yang semakin luar biasa, termasuk AI ini, saudara. Kita harus pegang terus firman Tuhan ini. Perkataan Allah ini, karena perkataan Allah ini ya dan amin. Dia berkata, firman-Nya mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan dia mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 11 kalau tidak salah ya, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Allah, sudah disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti terjadi.
terjadi, saudara. Loh benar, pegang ini ya, satu, firman-Nya Yesus, ini pelayanan supranatural, satu, tetap ingat, tetap melakukan, tetap percaya kepada firman-Nya. Firman Kristus yang sudah disampaikan di dalam Alkitab ini. Atau mungkin saudara mendapatkan langsung, kayak ada saudara-saudara, mohon pewahyuan Roh Kudus, mohon pencerahanmu Roh Kudus untuk menyampaikan ini. Yang pertama adalah firman Tuhan tetap tinggal selama-lamanya, kekal. Ini yang pertama, pelayanan supernatural. Pegang ini, saudara. Meskipun dunia pengetahuan semakin bertambah luar biasa, termasuk AI ini, saudara. Dan dikatakan, saudara, 10 tahun kemudian bagaimana? Hati-hati, saudara-saudara pengkhotbah zaman sekarang. Kalau masih ada model-model seperti sekarang ini, itu masih dikerjakan dalam tempo 10 tahun kemudian habis, kalah dengan AI. Kita harus mulai memikirkan kalau itu memang diberikan oleh Roh Kudus, yaitu pelayanan supernatural. Supernatural ini di luar nalar, di luar alam, di luar pikiran, di luar kehendak manusia, di luar AI, kecerdasan buatan yang secanggih apapun. Di luar itu jauh melampaui. Pertama adalah firman. Yang kedua, saudara, dikatakan begini tadi itu ya, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu. Makanya ini ada pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ini kesembuhan ilahi, di luar akal budi manusia, kelepasan. Apakah bisa ya? Apakah bisa melayani kelepasan, melayani kesembuhan ilahi? Mereka bisa menunjukkan pengobatan-pengobatan, tapi yang namanya kesembuhan ilahi di luar akal budi, dua pikiran manusia, di luar kepandaian manusia, apapun secanggihnya, termasuk supernatural atau supranatural. Sama, saudara-saudara. Ini tema saya, supernatural dan AI. Ini penting, saudara, mulai dipikirkan semuanya. Kalau ingin eksis bertahun kemudian, kalau Tuhan tidak datang kembali, mengajarkan segala sesuatu. Ini terbukti loh dalam pelayanan saya. Healing and Deliverance Ministry ada pelayanan supernatural, saudara-saudara. Ketika saya melayani kelepasan, bagaimana bisa tahu, saudara-saudara? Untuk melayani kelepasan, misalnya adalah salah satunya adalah mengenai roh susu. Sudah sering ya mendengar ya. Itu pelayanan kelepasan. Jadi kalau kita ingin ngomong soal mau pelayanan kelepasan, sing kamu lepaskan apa? Ini melawan yang namanya ikatan kuasa gelap. Melawan kegelapan, melawan roh jahat, bukan sekedar melepaskan orang yang depresi, stres, bukan itu. Itu lain ranahnya. Itu bisa masuk di saudara. Bisa. Karena itu masuk dalam psikolog dan psikiater. Tapi untuk yang namanya kelepasan roh susu tidak bisa. Seorang psikiater, psikolog tidak akan bisa masuk ke pelayanan supernatural. Adakah orang itu kalau setelah koma, adakah engkau tahu dia ada susuknya tidak? Tidak bisa ditanya. Padahal susu, saudara-saudara, ada dua macam ternyata. Yang pertama mungkin saudara sudah tahu, ditanam benda-benda mati, entah itu merupakan logam, barang apa, yang bendanya sudah ada mantra-mantranya, dimasukkan di tempat-tempat tertentu, di mana saja bisa. Tapi yang kedua yang sulit adalah yang cair, yang diminum. Tidak tahu. Tapi kalau yang susu ini orang kalau masih sadar bisa mengerti, masih ingat. Oh, aku pernah dimasukin, ditanami ini itu. Tujuannya ini itu. Macam-macam.
Itu nggak bisa. Ini pelayanan supernatural. Tuhan mengajari segala sesuatu, termasuk itu banyak hal yang diajarkan. Mulailah pengkhotbah, pengajar-pengajar mulai peka dengan hal ini. Roh Kudus, bukan manusia, bukan buatan, mencontoh. Nanti lihat banyak mencontoh itu. Nanti ada, lihat saja saudara. Saya nggak ngerti, tapi lihat saja nanti ya. Ke depan, tahun-tahun ke depan. Adakah mereka yang berkhotbah menggunakan cara AI ini loh? Lihat saja. Ini lain, Roh Kudus yang mengajar, bukan manusia. Kecerdasan manusia dipakai. Memakai itu. Bisa khotbah-khotbah. Wah, hebat-hebat, nyanyi bisa. Pujian bisa. Sampai dikatakan tadi, medis bisa. Ini pengajaran dari Roh Kudus segala hal. Jauh melampaui AI. Kok bisa ya Pak ya? Hanya begitu saja? Oh enggak. Saudara dan saya perlu diperlengkapi yang lain. Diperlengkapi. Selain firman. Firman yang hidup. Kalau itu hanya diperkatakan saja firman itu tanpa ada yang mengeksekusi. Siapa? Roh Kudus. Bukan saya dan saudara. Saudara pelaku tapi yang mengeksekusi adalah Roh Kudus. Saudara dan saya tidak bisa apa-apa. Ini jauh melampaui AI. Kedua, mengajarkan segala sesuatu apa saja yang dibutuhkan manusia, terutama orang-orang percaya. Termasuk iman saudara dan saya. Saya jauh-jauh hari oleh Roh Kudus mengajarkan mengenai iman mandiri, menjadi pelayanan mandiri. Saudara masuk dalam pelayanan yang namanya supernatural atau supranatural. Sama saudara, itu di luar nalar, akal budi, di luar alam. Tidak terjangkau lah, tidak bisa. Itu dari sana. Dari Tuhan, dari Allah Bapa. Oleh Roh Kudus, saya beritahu. Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Pelayanan supernatural ini. Lain dari sudah saya sampaikan. Menikmati yang namanya firman-Nya. Pengajarannya Roh Kudus. Ada lagi satu yang penting, terpenting, sangat penting. Saudara membaca dalam Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9 demikian saudara-saudara. Katakan begini. Sebelum Yesus naik ke surga, dan ini sudah terjadi saya beritahu. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Dibutuhkan kuasa, pelayanan supernatural, kuasa dari sana loh. Dari Bapa, dari surga. Siapa itu yang menyatakan itu, saudara lihat? Kalau Roh Kudus tadi seorang penolong yang lain, roh kebenaran, roh penghibur, Parakletos itu, yaitu Roh Kudus, turun ke atas kamu, maksudnya memenuhimu dan saya. Pelayanan supernatural, saudara. Sudah mulai loh ancang-ancang, saudara. Jangan nunggu besok-besok kalau sudah terjadi. Oh, terlalu lambat. Mulai sekarang kalau mau, kalau tetap eksis, gerejamu dipenuhi. Kalau enggak, ya lihat saja kita sama-sama, saudara. Selama kita masih hidup, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, saya katakan pelayanan supernatural ini sudah ada lama. Ini saya ingatkan, HDM, Healing and Deliverance Ministry adalah termasuk salah satu pelayanan supernatural. Sudah ada. Tapi banyak yang tidak percaya. Enak-enak, pakai otak terus, pakai pikiran terus.
kepadanya kalbudi, katanya memang Roh Kudus. Ini ngomong Roh Kudus ini saudara-saudara. Jangan hanya waktu-waktu tertentu. Terus dikatakan apa saudara? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Ini yang dikatakan Yesus. Menjadi saksi, memberitakan Injil dengan kekuatan supernatural. Tanpa itu nonsen orang datang. Oh, banyak orang datang kepada Yesus. Tidak hanya diperkatakan saja Yesus lahir sebagai juru selamat. Dia mati, disalib, darahnya tercurah, ya. Mati dikubur, ya. 3 hari kemudian bangkit, ya. Tetapi saya beritahu, bukan hanya sekedar begitu saja orang menjadi percaya. Mereka butuh kuasa. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Tadi dikatakan datang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, untuk memberitakan Injil ini, saya memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, Injil Tuhan, kabar baik dari Tuhan Yesus. Kuasa, berembuslah Roh Kudus, menembus batas karyanya ini. Pelayanan supernatural, sungguh-sungguh mulai dipikirkan semuanya. Yang melayani pelayanan gerejawi untuk membesarkan, mengagungkan, memenangkan jiwa-jiwa yang belum kenal kepada Dia. Sampai dikatakan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Ya, menyembah kepada Dia, bertekuk lutut. Menyampaikan lewat kata-kata mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi setiap saudara, siapa saja yang mau percaya. Haleluya. Tetaplah saudara dan saya percaya, setia, taat sampai mati. Saudara akan mendapatkan rumah Bapa di surga. Kemarin sudah saya sampaikan ya, Rabu yang lalu. Lalu selanjutnya saudara ayat 9. Sesudah Yesus ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lalu Yesus naik ke surga. Nah, 10 hari kemudian saudara, Pentakosta sudah terjadi. Ini diingati terus, tapi cuma setahun sekali. Padahal Roh Kudus itu kan terus menerus saudara ada. Bahkan saya sudah katakan, bukan saja pada Roh Kudus itu kita mendekat, melekat, tapi menyatu. Menjadi satu roh. Di dalam hati kita. Roh Kudus dan roh manusia ada dalam hati kita. Jadi satu. Tidak terpisahkan. Melebur kalau istilah saya. Ini saudara-saudara, pelayanan supernatural. 3 hal sudah saya sampaikan saudara. Luar biasa. Nanti Rabu lihat kejadian bagaimana pelayanan supernatural itu terjadi. Kesembuhan ilahi, kelepasan. Tidak ada yang dapat membedah lewat ini. Membedah lewat tidak bisa. Mengajar bisa. Bagus, khotbah bisa, bagus. Tapi tidak bisa melayani kesembuhan ilahi dan melayani kelepasan. Salah satu yang tadi saya katakan, roh susu, ya, kan terjadi kan banyak yang menikmati, tidak terhitung seluruh dunia loh saya beritahu pelayanan ini. Puji Tuhan, Tuhan, terima kasih Roh Kudus, penyempurnaanmu di dalam Engkau Tuhan Roh Kudus kepada umatmu yang mendengar lewat YouTube ini. Supaya mereka yang mendengar juga bersiap-siap, jangan enak-enakan, memudahkan. Oh gampang itu loh, ya silahkan aja. Tapi kalau tidak punya Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus, dan saudara tidak ada kuasa, hanya mengucap saja, silakan aja apa yang terjadi. Tapi pelayanan
yang saya kerjakan mulai tahun 2003 sampai sekarang ini membuktikan betapa Roh Kudus bekerja luar biasa, menjangkau melebihi yang sekarang sedang. Nah, ini ada negara yang sudah mulai SD mengajarkan tentang AI loh saudara. Hati-hati saudara-saudara, bukannya semua itu baik ya, kita ada Google, ada GPS itu ya dari AI saudara. Tapi saudara-saudara, pelayananku ini pelayanan yang supernatural, berbeda, jauh melampaui batas akal budi. Haleluya, hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih saya menggunakan sarana saudara pakai minyak. Ada yang mau, ayo minyak yang tanpa alkohol, saya mau kuduskan dari tempat ini. Pegang saudara, jangan minta saya. Saudara usah sendiri gampang. Tuhan sudah ngomong minyak tanpa alkohol kan gampang. Minyak tanpa alkohol, semua minyak hambusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus bekerja, menjamah, melawat, memegang minyak itu, menguduskannya demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Rohmu yang Maha Kudus itu bekerja atas minyak itu. Haleluya, amin. Minyak saudara sudah dikuduskan, biar Roh Kudus yang bekerja, bukan minyaknya lagi, tapi Roh Kudus bekerja lewat minyak. Urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah mengurapi jamaah mereka Tuhan. Ini pelayanan supernatural Tuhan, melampaui segala-galanya, melewati pengetahuan manusia, melewati apa saja, tanpa batas. Sekarang Kau hembuskan kuasa Roh-Mu Tuhan. Ingatkan setiap yang mendengar YouTube ini, ke depan pelayanan ini Tuhan, Engkau pakai untuk banyak memenangkan jiwa lagi. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, kembali kepadamu Tuhan, bertobat, mencari kebenaran-Mu Tuhan, kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat jamaah mereka satu demi satu. Sadarkan mulai sekarang Tuhan, mereka jangan terpesona dengan pikiran kepandaiannya yang sendiri-sendiri yang hebat-hebat itu. Meskipun itu baik Tuhan, karena Engkau memberkati itu. Tapi Tuhan, ada hal yang lebih baik yang sudah saya sampaikan mengenai firman-Mu itu, mengenai pengajaran-Mu Roh Kudus, mengenai kuasa-Mu ya Roh Kudus, bekerja atas kami, dan kami boleh menikmati semua itu. Kami pakai untuk memenangkan jiwa Tuhan bagi kerajaan-Mu. Haleluya. Hembusi Roh Kudus. Kalau ada yang sakit, jamah. Karena Roh Kudus, Roh yang dahsyat, melampaui segala akal, bekerja sistematis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini apapun sakitmu, Engkau pegang, dan Engkau rasakan hembusan ini. Berhembuslah Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya patahkan segala sakitmu di mana saja Engkau berada. Keluar, sembuh, pulih, dan Engkau menikmati kesehatan yang baik daripada Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Keluarga-keluarga rumah tangga yang lagi berantakan, terpecah belah, tidak tahu karena apa, Roh-Mu yang Maha Kudus Tuhan, berikan roh kerukunan, roh persatuan, kesatuan, keutuhan, hembusi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah, karena Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu dahsyat, di luar akal budi manusia, melampaui segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi satu baik. Pekerjaan-pekerjaan bisnismu di masa-masa sulit ini tidak ada masalah ketika engkau dihembusi oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, berhembuslah Roh Kudus, melawat menjamah semua anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ini, mengikuti ini. Bukakan jalan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan mereka yang macet, Tuhan buka pintu langit, gerbang langit, bahkan bendungan langit, diberkati mereka. Yang bekerja orang juga diberkati. Tuhan tuntun mereka dengan hikmat pencerahan daripada Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat Tuhan jamah mereka-mereka yang aset-asetnya saat ini belum terjual. Tapi bersyukur Tuhan,
mereka yang asetnya sudah terjual dengan harga baik. Saya mendapatkan kesaksian yang luar biasa. Mereka dapat terjual di tengah-tengah sulit ini. Luar biasa. Tuhan bekerja menjamah mereka, mengirim pembeli yang di luar akal budi. Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, asetmu sudah laku. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga yang mengalami hutang piutang, Tuhan jamah, Tuhan tolong pimpin, berikan jalan keluar, solusi yang terbaik dari Tuhan, dan semua akan menjadi baik bagi semua Tuhan yang taat kepadamu, yang percaya kepadamu, yang setia kepadamu. Tanpa ragu-ragu lagi, Roh-Mu bekerja, hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang mengalami problem-problem yang tidak saya sebutkan, letih, lesu, beban berat, Tuhan yang akan memberi kelegaan pada mereka. Karena Roh-Mu sudah bekerja, hembusi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atas mereka. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, sempurnakanlah semuanya ini di dalam kekuatan dan kuasa-Mu sendiri. Hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Soteria, soteria. Tuhan memberkati saudara semuanya ya. Diberkatilah, diberkatilah jiwa, roh, dan tubuhmu. Haleluya. Sampai berjumpa kembali saudara di Rabu yang akan datang. Amin.